Oke, jadi untuk personal branding itu adalah proses yang dimana memiliki unsur saling melengkapi dan terkoneksi dengan tujuan menciptakan dan mengelola cara orang lain ini memandang kita secara profesional. Dan juga kepercayaan diri atau self confidence di sini memiliki arti itu sikap positif yang dimiliki dari setiap individu dengan tingkat yang berbeda-beda. Nah, yang dimana sikap ini mencerminkan bagaimana seseorang melihat dan mempercayai diri kita, seperti potensi, terus ada bakat, terus juga ada kemampuan yang kita miliki tanpa merasa tertekan oleh penilaian orang lain. Nah, ternyata personal branding itu memiliki elemen utama yang dimana aku singkat di sini itu menjadi AKAF. Bukan akap ya, bukan antar kota, antar provinsi. Tapi AKAF yang dimana di sini itu adalah attitude. Attitude di sini memiliki penjabaran bentuk sikap yang dimiliki oleh setiap individu untuk menunjukkan sikap penuh, yakin, dan tidak ragu. Artinya kita bisa menyampaikan apa yang menjadi hal yang perlu kita sampaikan dengan yakin dan gak ragu. Sesuai dengan budaya kita Indonesia yaitu sopan santun, kita juga harus menyampaikan bentuk apapun itu dengan sopan dan tidak arogan. Kemudian komunikasi, memiliki penjabaran bentuk penyampaian secara langsung terhadap orang lain secara jelas, tegas, dan juga mudah dipahami. Artinya komunikasi ini jadi hal yang penting ketika kita berinteraksi dengan orang lain, yang dimana kita bisa contohkan harus jelas, tegas, dan mudah dipahami. Contoh, minta tolong aja misalkan gini, kepada office boy gitu ya. Permisi Bapak, atau maaf Bapak, saya boleh minta tolong untuk ambilkan barang, misal di ruang A, karena mau saya pakai untuk keperluan meeting dengan customer. Artinya kita meminta tolong kepada orang lain itu jangan dengan jelas, tegas, dan orang lain tuh bisa menerima informasi yang kita sampaikan. Untuk selanjutnya di sini konsistensi. Memiliki penjabaran mencoba hal atau sesuatu baru untuk mendapatkan pembelajaran dan juga pengalaman. Artinya hal yang baru belum pernah kita temui itu wajib atau bisa kita lakukan untuk menambah pengalaman agar kita ini berani tampil di depan orang. Oke, selanjutnya authenticity, di mana di sini jadilah diri pribadi yang baik tanpa perlu merubah jati diri sendiri. Yang dimana kita harus menjadi versi asli dari diri kita, otentik, nggak usah menjadi karakter orang lain. Orang lain punya A, biarkan orang lain punya dengan cirinya sendiri. Tapi kita harus punya uniqueness yang berbeda dengan orang lain. Yang selanjutnya ada visibility. Yang dimana visibility ini memiliki arti berani untuk menyampaikan pendapat, berani untuk menampilkan diri sendiri di depan orang banyak. Langkah membangun kepercayaan diri untuk faktor internal yang kita mulai dari kenali dulu diri sendiri. Yang dimana dalam mengenali diri sendiri itu ternyata nggak mudah ya. Harus ada beberapa proses atau tahapannya, yang dimana di sini bisa saya sebutkan atau tuliskan ada 4 poin. Yang pertama, mampu mengidentifikasi kelebihan dan juga kelemahan diri kita sendiri. Yang dimana mungkin Bapak Ibu atau teman-teman yang udah join itu di pekerjaan juga udah terbiasa ya dengan menganalisa. Yang biasa kalau kita tahu di kerjaan itu SWOT, gitu kan. Tapi kalau ini untuk diri sendiri cuma ada 2, ada strength kekuatan dan juga weakness itu kekurangan. Kita harus bisa mengklasifikasikan mana nih kelebihan diri kita yang kita punya. Kita range mulai dari yang memiliki poin paling tinggi sampai dengan yang terkecil. Kemudian dibarengi juga pastinya ada kelemahan. Kelemahan juga kita range nih. Poin-poin yang bisa kita tanggulangi dulu dengan kelebihan yang kita miliki gitu. Kelemahan ini ada nih, bisa kita tanggulangi dengan mudah. Kemudian nanti disusun sampai poin yang dimana kelemahan itu memiliki
poinnya tuh besar ya. Wah, ini kayaknya perlu waktu nih untuk menanggulangi ini. Gitu. Selanjutnya, tentukan hal atau sesuatu dari diri sendiri yang dapat ditonjolkan. Artinya kita harus tahu pribadi kita ini, diri kita punya kelebihan apa sih yang bisa kita branding, yang bisa kita kenalkan ke orang lain gitu kan. Kita bisa berikan dampak yang positif, yang baik untuk orang lain itu seperti apa aja gitu. Bisa berdampak nggak untuk mereka. Selanjutnya, tentukan apa saja yang diri kita itu bisa kontribusikan. Berkontribusi untuk merealisasikan dari pengenalan diri kita sendiri yang bisa kita benar-benar itu perkuat, membangun personal branding dan kepercayaan diri dari kita sendiri. Kemudian belajar dari pengalaman yang sudah pernah dilalui. Ini penting banget. Belajar dari pengalaman. Pengalaman bisa kita jadikan acuan, kita bisa berkembang lebih baik ke depannya gitu kan. Oke, selanjutnya berlatih dan tumbuhkan growth mindset. Ini pikiran yang positif. Yang dimana terbagi dalam beberapa cara. Di sini yang pertama ada mampu menerapkan pola pikir yang positif. Kita harus bisa mengatur pola pikir kita ini positif, jangan yang negatif mulu gitu kan ya. Itu akan menurunkan kepercayaan diri kita dan bikin kita jadi insecure kayak gitu kan. Terus yang kedua, fokus terhadap diri sendiri. Fokus terhadap diri sendiri di sini itu kita udah fokus terhadap apa yang menjadi tujuan dan target yang akan kita capai. Nggak usah membandingkan dengan orang lain. Proses orang lain itu berbeda. Kalau orang lain misalkan udah ada yang sekarang kan booming banget gitu ya. Misalkan kapan nikah, kapan ini gitu kan, banyak kan. Biarkan aja pertanyaan itu muncul. Kita respon dengan baik, kita kembalikan lagi ke pemikiran kita yang positif. Jangan terlalu diambil pusing, karena itu akan menjadikan diri kita tuh menjadi overthinking dan juga percaya diri kita hilang gitu. Selanjutnya, mampu menerapkan gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat di sini bukan serta-merta kita sehari-hari makan kukusan ya. Bukan, tapi lebih ke yang begini. Hidup sehat terdiri dari kesehatan mental dan juga pikiran yang sehat. Artinya kita harus bisa menyeimbangkan pikiran kita agar tetap sehat, dan juga kesehatan mental kita juga harus tetap terjaga. Karena dua hal ini itu bisa mempengaruhi ke faktor kepercayaan diri kita. Yang dimana kalau kepercayaan diri udah goyang, udah terganggu, itu branding kita bukannya jadi maju, tapi malah mundur, nggak terlihat. Nah, ini selanjutnya ada lagi. Mampu menerima critical inner voice. Yang dimana di sini mampu memberikan afirmasi yang positif untuk bisa mengubah situasi hati ini menjadi pikiran penyemangat baru biar kita bisa lebih siap menghadapi hari demi hari. Contohnya kita nggak bisa kita pungkiri terkadang suka ada pemikiran, aduh aku dapat challenge ini, kerjaan ini aku bisa nggak ya? Aduh ternyata kayaknya susah, aku nggak bisa deh. Tapi ubah paradigma pemikiran tersebut menjadi afirmasi yang positif. Pikiran bahwasannya ini adalah hal baru yang belum saya pernah kerjakan, tapi saya kerjakan. Saya bisa menyelesaikannya. Dengan apa? Saya akan terus belajar, menggali dari source-source atau media-media sosial yang lain yang ada saat ini. Persiapkan kompetensi. Kompetensi di sini mampu menunjukkan nilai dan keahlian dari diri sendiri yang sudah berkembang serta tumbuh melalui kemampuan yang sudah diasah, memiliki nilai yang tinggi dan juga berkualitas. Yang dimana kita harus bisa memberikan nilai ataupun value yang kita miliki. Contoh yang berkualitas. Sekarang kan banyak nih ya yang suka bagi-bagi konten positive vibes gitu kan, atau tutorial. Nah, buatlah hal yang dimana hal tersebut menjadi
membantu kita dalam mengembangkan kepercayaan diri kita dan juga branding yang kita miliki dengan konten-konten yang berkualitas dan pastinya menarik. Orang pun juga akan melihat dan menonton karena nggak ada habisnya tuh. Yang namanya konten-konten yang positif ataupun tutorial-tutorial itu kan semakin berkembang ya, itu bisa kita manfaatkan dan bisa kita tiru apa yang udah ada gitu, terus kita kembangkan dengan improvement yang kita punya. Selanjutnya, di sini mampu mengontrol narasi diri. Ternyata ada 2 cakupan di sini. Yang pertama, mampu mengendalikan diri sendiri sesuai dengan bagaimana yang kita lihat. Di sini orang pasti akan berfokus terhadap pencapaian apa yang sudah kita capai, hasil apa yang udah kita buat, dan juga terhadap keunikan yang kita miliki sebagai diri sendiri, ya. Kemudian yang kedua, mampu memberikan apresiasi diri sesuai dengan kemampuan. Ternyata diri kita ini perlu apresiasi dari diri kita sendiri. Ucapan terima kasih contohnya, itu hal sederhana dan dasar yang bisa membantu hati kita nih tenang setiap harinya. Misalkan hari ini selesai nih kerja gitu kan, sampai rumah capek. Terima kasih ya, hari ini udah membantu menyelesaikan hari ini berjalan dengan baik. Kamu luar biasa. Nah, kayak gitu contohnya. Ada postur tubuh yang tegak. Postur tubuh yang tegak bukan artinya dibuat-buat ya. Tapi postur tubuh yang tegak itu yang dimana kita nyaman dengan keadaan kita saat ini. Contoh, keadaan pundak ini bisa sejajar dengan bahu. Gitu kan, tegak, tubuh tegak, nyantai, rileks, dibuat senyaman mungkin dengan postur tubuh yang tegak agar terlihat profesional. Kemudian berikan senyuman yang tulus. Senyuman yang tulus, ini biasa nih, harus dilatih. Bibir senyum ini juga harus dilatih, jangan misalkan hahaha gitu ya, atau misalkan berlebihan, itu jangan. Artinya senyum tulus itu biasakan dari hati, terapkan juga ketulusan, pikiran ketulusan juga harus disertai. Itu nanti akan berimpact juga ke senyuman kita ke orang. Terbiasa dengan seperti selamat siang gitu, senyum tulus yang kita berikan. Selanjutnya ada gerakan tangan secara natural. Gerakan tangan secara natural seperti apa ya? Seperti ini. Aku ngobrol di podcast kali ini sama teman-teman semua, sama Mbak Naura di sini. Artinya misalkan aku begini gitu, tapi terus ada gerakan yang begini gini. Itu kan nggak natural ya, dibuat-buat. Artinya natural aja, keluar dengan sendirinya. Kita perlu ada penekanan khusus yang dimana misalkan seperti ini, perlu caranya seperti ini. Itu enak dilihat, tapi nggak serta-merta setiap saat banyak gerak. Nggak bisa seperti itu juga ya. Di saat kita berkomunikasi dengan orang yang jabatannya lebih tinggi ataupun punya pangkat tinggi, itu natural aja. Jalan aja mengalir, nggak usah dibuat-buat. Selanjutnya bicara dengan jelas dan runtut. Jelas, mudah dipahami, gitu kan, mudah dimengerti. Nah, selanjutnya gunakan tonada yang meyakinkan. Yang dimana tonada di sini kita misalkan berani untuk berkata tidak. Berani tapi pasti jelas gitu kan ya, tapi tetap sopan santun. Contohnya misalkan bisa seperti ini. Maaf Bapak, untuk pekerjaan ini saya belum bisa saya kerjakan karena di tanggal segini saya ada agenda meeting dengan customer. Makanya untuk pekerjaan ini belum bisa saya selesaikan di tanggal ini. Contoh seperti itu, tetap sopan dan ada penekanan. Maaf Bapak, saya tidak bisa ditekankan. Tidak bisanya karena apa, juga diberikan alasan yang jelas. Kemudian tidak menatap orang lain dengan tatapan yang sinis. Nah ini nih, sering nggak kita temui? Sering nggak? Sering ya. Contoh misal gini, ada tetangga ataupun apa gitu ya, punya barang baru ataupun kendaraan baru. Wah, lihat sinis gitu kan. Wah gini. Nanti ketika orang lain itu ngelihat, kenapa ya dia ngelihat sinis kita ya? Nah, itu bukannya melatih kepercayaan diri dan orang lain
menilai kita bukan baik tapi buruk. Orang itu nyari ribut ya ternyata. Gitu kan. Nah, jangan itu dikurang-kurangi hal yang seperti itu. Menatap sinis nggak boleh, dikurangi, perbanyaklah untuk melihat yang sekadarnya. Selanjutnya, kurangi penggunaan kata-kata filler seperti duh apaan sih? Kayaknya iya deh, gitu kan. Sering ya. Nah, hal tersebut bisa kita kurangi ketika kita berjumpa dengan orang lain gitu ya, yang memiliki jabatan yang tinggi atau di dalam suatu forum yang resmi, ataupun misalkan dengan orang-orang atasan-atasan gitu kan, itu harus kita kurang-kurangi karena hal ini bisa membuat citra diri kita atau penilaian kita di orang lain itu menjadi nggak profesional, kurang percaya diri. Oke, yang pertama skill. Skill di sini bisa teman-teman juga lihat yang sudah tampil. Cara yang dapat dilakukan dengan memberikan hasil nyata berupa karya yang sudah dibuat. Jadi kita, setiap individu pasti punya kemampuan dan juga keahlian yang dimana pastinya berbeda-beda. Dari kemampuan tersebut kita jangan pasifkan ya, tapi aktifkan kemampuan apa yang kita miliki, kita buat karya. Karya yang memiliki nilai tinggi yang menjadi portofolio nantinya untuk diri kita, dan itu bisa menjadi poin, oh kita ini mempunyai karya yang berkualitas. Kemudian ada value. Value di sini mempunyai arti dapat memberikan kesan dan juga apresiasi dengan menyampaikan nilai atau wawasan yang luas dan juga bermanfaat. Yang dimana value adalah nilai. Kita harus memiliki wawasan yang bisa bermanfaat untuk orang lain, yang bisa kita berikan untuk orang lain, berbagi. Apapun itu wawasannya, entah itu dari dunia pekerjaan, ataupun dunia politik, ataupun dunia pendidikan gitu ya. Bisa kita berikan wawasan kepada mereka-mereka yang memang memerlukan. Dan juga artinya di sini kita harus bisa memberikan insightful kepada orang lain juga. Ketika orang lain memberikan wawasan, kita juga harus mengapresiasinya, memberikan tanggapan-tanggapan yang positif, yang dimana itu sesuai dengan dasar, sesuai dengan nilai yang benar, bukan bukan dibuat-buat, bukan dikarang-karang, tapi real. Itu nanti di situ terbentuk satu nilai yang dimana membangun koneksi, komunikasi yang sangat bermanfaat dan punya arti. Selanjutnya ada visibility. Memiliki arti dapat menampilkan dan juga memperkenalkan diri untuk orang banyak serta mampu berkolaborasi dengan tujuan menambah jaringan pertemanan. Visibility di sini pasti nih ya, penting juga karena setiap orang ataupun individu tentunya ada kemampuan ataupun bakat, potensi yang dimiliki juga. Makanya perlu nih kita berkolaborasi dengan komunitas atau teman-teman yang lain. Contoh, saya suka nih mau menjadi model gitu. Saya suka modeling. Caranya harus apa? Tindakannya seperti apa gitu kan? Ya harus ikut sekolah model, private training di sana. Gitu. Sampai apa? Sampai benar-benar kita mendapatkan tujuan atau target yang kita ingin peroleh. Ya, yang ingin kita capai, yang dimana dari hal tersebut itu akan membantu kita menambah jaringan pertemanan atau relasi, menambah wawasan pertemanan semakin luas, banyak informasi yang datang, banyak informasi yang bisa kita dapat, banyak dapat pekerjaan, banyak dapat kenalan baru dari hal-hal yang seperti itu. Selanjutnya ini ada konsistensi. Konsistensi memiliki arti dalam mencoba hal baru dengan tujuan mendapatkan pengalaman yang berharga. Konsisten, dari konsisten aja udah bisa dipahami ya.
berkelanjutan, di mana memiliki 3 poin nih. Contohnya itu membuka peluang dengan memberikan tawaran atau testimoni. Konsisten, setelah kita konsisten mencoba apa yang kita punya, kemampuan yang kita ada gitu kan, kita implementasikan gitu kan. Tapi kita ingin berkembang lagi nih, ingin mendapatkan peluang yang lebih lagi gitu kan, lebih banyak lagi, lebih luas lagi. Kita harus berani nih. Pertama, menawarkan diri seperti, boleh nggak misalkan ada temen nih ya punya usaha gitu kan, kita menawarkan diri, kamu punya usaha ini, kira-kira perlu nggak bantuan untuk misalkan model ataukah promosi gitu, boleh nggak? Nah dari situ kita menawarkan, di sini aku menawarkan diri gitu untuk membantu kamu untuk lebih berkembang usahanya gitu kan. Tawaran dulu, kita menawarkan diri kita untuk orang lain dengan tujuan yang positif, dan kita berikan, setelah memberikan penawaran, kita harus juga dong memaksimalkan apa yang kita bisa, kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Caranya seperti itu. Dengan sudah berkonsistensi, kita juga harus bisa memberikan tawaran ke orang lain. Poin yang selanjutnya, membuat profil diri dengan pencapaian yang sudah pernah didapat ataupun portofolio. Penting ya teman-teman, ini untuk profil diri bukan sekedar kita ngomong cuap-cuap A, B, C, D sampai Z gitu kan. Tapi perlu di sini dengan keaslian yang dimana kita tuangkan dalam bentuk portofolio untuk orang lain bisa tahu dan oh ini loh personal branding yang kita punya gitu kan. Dengan cara apa kita buat sekarang ini bisa kan CV gitu ya, kita tuangkan dalam bentuk misalkan draft di media online gitu kan, kita tuangkan di situ. Misalkan pencapaian yang sudah saya buat dengan penghargaan juara apa, muatlah portofolio itu di media sosial ataupun secara bentuk print ya gitu kan, itu juga bisa kita buat dengan sebaik mungkin. Kemudian melakukan kegiatan sharing knowledge atau berbagi pengalaman hidup yang menginspirasi. Wah, kita udah konsisten gitu kan, melakukan dari potensi yang kita punya, kita implementasikan, makanya kita bagi ke orang lain, kita sharing gitu. Untuk tujuan apa? Dari apa yang kita dapat, pengalaman yang kita punya, yang udah kita lalui, kita bisa berikan untuk orang lain. Hal itu berdampak kok ternyata. Hal itu bisa meningkatkan kok value diri kita juga. Itu bukan untuk disombongkan, bukan untuk ntar ain loh gitu kan. Ain loh, bukan. Tujuan di sini itu positif untuk berbagi pengalaman, berbagi sharing apa yang udah pernah kita lakukan gitu ke orang-orang, dengan tujuan biar orang lain juga terinspirasi dengan diri kita, dengan value yang kita sudah lalui, pengalaman yang sudah kita dapat. Yang pertama ini ada takut dinilai, yang dimana untuk mengatasi hambatan seperti ini itu dapat kita lakukan dengan memberikan fokus terhadap nilai yang bisa kita berikan. Oke, di sini kita harus memiliki fokus terhadap target yang bisa kita sampaikan untuk orang lain. Jangan pernah takut dinilai. Kemudian takut gagal. Nah, ternyata takut gagal di sini itu bisa kita atasi dengan cara melakukan pengertian bahwa ini adalah latihan. Misal, aku hari ini atau siapa gitu ya, disuruh menjadi moderator ataupun jadi MC gitu. Tapi di sini ada nih kesalahan kata kita yang disampaikan gitu kan, karena kita nggak tahu. Yang namanya udah di lapangan kadang ya grogi itu pasti ada gitu kan, suka nanti tuh berpengaruh gitu kan.
salah sebut A gitu kan. Itu nggak apa-apa. Jadikan hal tersebut, oh ya, oke, saya melakukan kesalahan di sini, sadar. Lakukan perbaikan. Kesalahan itu wajar. Jadikan ini sebagai pembelajaran. Ini adalah latihan. Oke, selanjutnya lo harus lebih baik. Selanjutnya ini ada unsur kesempurnaan. Mengatasi hambatan seperti ini bisa kita lakukan dengan apresiasi diri terhadap diri sendiri, bahwa sesuatu yang sudah dikerjakan ini memiliki nilai yang baik dan jadikan improvement sebagai inputan untuk menuju nilai yang sempurna dan berkembang. Yang dimana ternyata apresiasi di sini itu perlu loh. Kita udah melakukan misal kegiatan yang banyak nih ya. Contoh kayak aku hari ini diminta untuk menjadi pengisi materi gitu kan terkait personal branding. Artinya harus nih apresiasi ini perlu. Waduh, luar biasa. Terima kasih gitu. Kamu udah bisa melakukan presentasi hari ini dengan baik, dengan maksimal gitu. Ternyata ucapan terima kasih apresiasi ini tuh bukan cuma ke Tuhan aja, tapi ke diri kita sendiri ini juga perlu gitu kan. Karena ini akan membangun nilai positif kita gitu kan, pikiran positif kita untuk hari berikutnya itu kita siap lagi gitu. Kita bisa melakukan dengan hasil yang maksimal lagi gitu. Yang dimana nanti misalkan ada nih, tadi ternyata kamu masih nih ada kekurangan untuk di sini gitu kan, untuk di poin A gitu. Gak apa-apa, kita terima dengan baik masukan tersebut. Jadikan bahan itu adalah inputan untuk perkembangan diri kita lebih baik lagi. Karena kita sebagai manusia ada blind spot juga loh ternyata, yang gak bisa kita lihat. Kayak mobil kan selalu ya, blind spot, area blind spot gitu kan ada kan. Nah ternyata kita juga manusia ada area blind spot yang nggak bisa kita lihat. Jadi kita perlu juga penilaian dari orang lain sebagai bahan inputan diri kita bisa berkembang lagi ke depannya gitu. Kita perlu loh cermin dari orang lain, yang artinya ketika kita melakukan seperti ini, apakah baik? Menurut kamu aku seperti ini udah baik apa belum? Gitu. Sebaiknya aku melakukan hal ini atau enggak ya? Gitu. Atau iya, minta tolong, aku melakukan seperti ini, kira-kira gimana? Sudah cocok belum ya dengan diri saya? Gitu. Selanjutnya kurang percaya ataupun minder. Hambatan seperti ini bisa kita lakukan dengan cara ada 3 poin di sini. Yang pertama, ucapan rasa syukur dan terima kasih. Ini membantu banget nih. Ketika setiap hari kita berjumpa dengan orang lain gitu kan, capek pasti iya. Terus udah gitu ada rasa kurang percaya, misalkan bertemu dengan temen aja, aduh nggak percaya deh gue sama dia gitu ya, contoh. Duh aku nggak percaya sama dia karena misalkan karena faktor ini. Tapi hilangkan itu, ucapkan aku pasti bisa menghadapi mereka dengan keunikan aku, atau misalkan dengan potensi yang aku punya. Aku bervalue kok, aku memiliki nilai yang baik kok. Nah itu perlu ucapan syukur, dan ucapan artinya terima kasih untuk diri kita sendiri. Selanjutnya memberikan ekspresi ceria dan senang. Ini bukan dibuat-buat ya ceria atau senang, tapi emang real, natural, datang dari dalam diri kita gitu. Gak usah dibuat-buatnya ya gitu, gak usah. Tapi benar-benar tulus, ceria gitu. Kita sebagai manusia itu kalau udah dimulai dengan bad mood atau murung, itu akan menghambat loh. Kegiatan hari demi hari itu kayak berasa lama banget gitu ya. Capek, tapi kalau kita udah mulai dengan rasa mood yang baik, ceria dan senang, itu akan terlewati dengan baik juga, ceria juga, senang juga gitu. Kemudian selanjutnya ini ada memahami pikiran, emosi, dan perilaku diri kita sendiri. Yang dimana di sini kita bisa harus mengontrol pikiran kita. Jangan terlalu banyak overthinking
ataupun misalkan penilaian yang enggak baik itu untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Kita harus bisa mengendalikan pikiran yang kita punya gitu. Kemudian emosi yang kita punya juga harus bisa kita kontrol. Jangan sampai kebablasan, yang ada nanti emosi kebablasan jadinya apa? Frontal, amburadul, semuanya berantakan. Jangan. Kita harus bisa mengontrol itu. Kemudian perilaku diri. Ini juga harus perlu kita pahami. Kita di sini juga harus perilaku-perilaku yang tidak baik juga harus kita kurang-kurangi. Kita harus mengembalikan lagi kelebihan dan juga value yang kita punya harus kita tingkatkan untuk mengontrol perilaku diri ini agar berjalan sesuai dengan sebaik-baiknya gitu. Tidak kebablasan. Membangun kepercayaan diri sehingga nggak canggung dan tampil otentik. Ini udah aku sebutkan tadi sesuai dengan presentasi yang udah aku sampaikan. Artinya kita harus tahu dulu nih value. Kita harus mengenali diri kita sendiri. Oh, ternyata kita punya nih poin kelebihan di seperti ini. A, B, C, D, bahkan kalau mau sampai Z silahkan Mas Dion, silahkan di arrange gitu kan. Dari situ setelah kita tahu value dan juga mengenali diri kita sendiri, kita tampilkan, oh ternyata kita seperti ini orangnya. Oh ternyata yang menjadi pembeda dengan orang lain otentiknya misalkan gue berpakaian unik gitu kan, atau saya punya ciri khas untuk berbicara yang berbeda dengan orang lain. Saya memiliki komunikasi yang bagus, yang baik gitu kan. Saya mempunyai misalkan kepercayaan dirinya yang tinggi ataupun hal-hal lain sebagainya yang positif gitu. Nah, itu bisa Mas Dion aplikasikan dan tampilkan mulai perlahan-lahan tampil di depan umum. Nggak usah banyak-banyak. Misalkan tampil di depan tim aja dulu gitu. Kalau misalkan ada setiap pagi meeting atau apa, waktunya misalkan ada nih waktu untuk menyampaikan pendapat, sampaikan. Bukti bahwa Mas Dion mempunyai keberanian untuk menyampaikan bahwasannya saya di sini itu benar-benar bisa diperhitungkan gitu kan. Saya mempunyai poin value keberanian dan ketegasan gitu. Saya memiliki komunikasi yang bagus, sampaikan di situ. Yang dimana itu akan juga bisa berimpact kepada karir. Oh ternyata Mas Dion ini punya keberanian dan komunikasi yang baik sehingga bisa nih dikasih kesempatan untuk bertemu dengan customer gitu kan, berinteraksi dengan customer, cocok nih kayaknya kalau meeting dibawa gitu kan. Dari situ terbangun tuh beranjak nih Mas Dion. Ada media sosial Mas Dion misalkan, saya bukan orang yang ini nih narsis ataupun apa, enggak, oke. Nggak apa-apa, dimulai dari perlahan. Manfaatkan ini handphone ya, pastinya gitu kan. Videonya dimanfaatkan, buatlah video singkat gitu tentang perjalanan Mas Dion ini, menampilkan kepercayaan diri Mas Dion ketika di pekerjaan. Terus Mas Dion udah tampil otentik, itu bisa lakukan, videokan, rekam gitu. Itu sebagai bukti nantinya penilaian. Itu inputan dari hari ke hari. Oh ternyata saya sampai di sini, saya sampai di sini, yang dimana tujuannya untuk mengevaluasi diri untuk lebih baik lagi ke depannya. Ada media sosial sekarang udah booming ya, itu manfaatkan dengan baik. Itu salah satu caranya. Dia takut dianggap mencuri panggung. Betul. Itu terkadang sering ya, mungkin ya kita ada pemikiran untuk mencuri ini jadi kayak mencuri panggung nih. Saya nggak enak dengan yang lain gitu kan. Tapi di sini aku mau menjawab ya Mas Ihsan, bahwasannya Mas Ihsan diberikan kepercayaan gitu kan untuk misalkan menjadi tim leader ataupun ketua, itu bukan serta-merta karena kasihan,
Tapi bukti nyata bahwa Mas Ihsan ini mempunyai kemampuan, contohnya seperti itu ya, mempunyai kemampuan yang berlebih dari teman yang lain. Anggaplah hal tersebut atau kesempatan tersebut, opportunity tersebut menjadi poin untuk Mas Ihsan berkembang. Gitu. Jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal yang kurang pasti, yang dimana itu akan artinya nggak akan membuat maju gitu. Stuck di situ aja gitu. Tujuan Mas Ihsan misalkan membiarkan orang lain untuk maju. Tapi ketika Mas Ihsan udah diberikan kesempatan, itu adalah poin kepercayaan dari orang lain. Maka dari itu kepercayaan itu harus kita pegang dengan baik, kita lakukan dengan baik. Nah, dengan artinya hal tersebut itu adalah bukti nyata kita bisa memegang amanah yang menonjol, dan juga itu menjadi salah satu acuan, oh bahwasannya Mas Ihsan ini mampu loh memimpin teman-temannya atau menjadi pemimpin dengan gayanya yang khas, dengan ciri yang mereka yang Mas Ihsan punya ini berbeda dengan yang lain. Mas Ihsan ini menjadi pemimpin yang bijaksana, bertanggung jawab, dan bisa mengkoordinir semua teman-temannya. Gitu. Sesuai dengan pastinya itu semua dengan acuan teamwork ya, kerjasama, prinsip kerjasama yang berlaku di perusahaan tersebut seperti apa. Gitu. Jadi itu semua tetap selaras, tetap Mas Ihsan kalau diberikan kepercayaan untuk menjadi seorang leader ataupun apapun itu, tetap ambil kesempatan yang datang, lakukan dengan baik, kerjakan dengan maksimal, karena kesempatan ini juga atau opportunity ini menjadi poin penting penilaian juga orang lain terhadap diri kita sendiri. Oke, udah nggak insecure dengan kelebihan yang kita punya, tapi merasa kelebihan kita ini belum terlihat. Nah, disinilah poin pentingnya. Kita harus tadi itu menganalisa kelebihan, oke ya. Kita urutkan range dari yang tinggi, mempunyai poin yang benar-benar lebih dan poin tinggi. Kelebihan apalagi ketika Mbak Kesya udah melakukan kelebihan di poin yang paling tinggi tapi masih belum terlihat gitu kan, itu lakukan dengan kelebihan-kelebihan lainnya. Manfaatkan media sosial yang ada gitu ya, atau perlu lakukan penawaran terhadap teman gitu kan. Kita menawarkan diri itu, Mbak Kesya misalkan, aku bisa loh jadi ini, misalkan tanpa dimintain tolong langsung. Ketika ada event, oke, sepertinya aku bisa bantu nih Mbak untuk event ini gitu. Aku mempunyai kelebihan di ini, sepertinya cocok dengan saya, sepertinya bisa saya lakukan. Maka dari itu, tapi aku juga perlu support dari teman-teman gitu. Nggak apa-apa, sedikit demi sedikit hal tersebut yang dimana Mbak Kesya sudah lakukan, yang tadinya tidak insecure gitu kan dengan kelebihan yang udah pernah dilakukan, nah maka lakukan lagi berulang kelebihan lain yang Mbak Kesya miliki gitu. Perlu ada penawaran juga ke teman ataupun rekan kerja ataupun di masyarakat, itu perlu gitu. Kita berbicara langsung artinya bukan untuk sombong ya atau so iye sih gitu, bukan, tapi untuk memberikan bahwasannya Mbak Kesya mau loh ini, udah nggak insecure, mau loh dilihat gitu, aku punya kemampuan, aku punya kelebihan yang bisa aku tonjolkan, aku berikan gitu. Dan apakah ada tips untuk mengelola ekspektasi terhadap impian yang kita miliki agar tetap semangat tanpa merasa kecewa jika belum sesuai dengan yang diharapkan? Ini penting banget. Karena apa? Ekspektasi yang terlalu tinggi itu akan membuat kita kecewa gitu ya. Gitu kan. Kita mulailah ekspektasi dari hal yang sudah kita dapatkan sampai saat ini. Mbak Kesya udah sampai di poin yang seperti sekarang ini, itu harus Mbak Kesya hargai, Mbak Kesya syukuri gitu. Tanpa Mbak Kesya inginkan, itu akan mengikuti gitu. Tapi nggak sekarang. Jadi apa yang Mbak Kesya punya untuk sekarang itu perlu disyukuri. Perlu terima kasih terhadap diri Mbak Kesya.
gitu. Mbak Kesa dari situ nanti bersyukur setelah misalkan mengapresiasi nih ya diri sendiri Mbak Kesha itu pasti akan terasa tenang. Kecewa itu nggak akan terlalu berlebih, artinya akan terkontrol dan hati Mbak Kesha akan merasa tenang. Kalau kita tahu batasannya, oke, aku harus bisa menerima seperti ini. Jadi ekspektasi yang terlalu berlebih itu akan membuat kecewa nantinya, nggak sesuai yang diharapkan. Untuk 24 jam ke depan memulai kita nih bisa stand out dan lebih percaya diri. Lakukan hal kecil dulu Mbak Lady. Pastinya ini Mbak Lady udah tahu kelebihan dan kekurangan dari Mbak Lady seperti apa. Gitu ya. Misal Mbak Lady sebagai orang yang contoh ceria gitu kan. Atau misalkan Mbak Lady ingin terlihat, oh ini loh, saya sebagai karyawan yang profesional dan bertanggung jawab atau apa. Lakukan action, mulailah misalkan ya, menyampaikan apa yang harus Mbak Lady sampaikan. Misalkan berani untuk menyampaikan pendapat gitu ya, ke temen, ke meeting-meeting kecil gitu kan setiap harinya. Nah dari situ nanti terbentuklah keberanian Mbak Lady. Ternyata udah mulai terlihat, oh ternyata Mbak Lady juga sebagai seorang perempuan yang memiliki ciri dalam menyampaikan komunikasi, dalam menyampaikan pendapatnya dengan tegas dan pastinya mudah dipahami gitu kan. Itu poin di misalkan di pekerjaan, menyampaikan pendapat. Untuk terus-terus berani menyampaikan pendapat artinya bukan berani untuk apa namanya hal yang kurang baik ya, tapi speak up untuk menyampaikan hal yang sesuai dengan dasar. Dan misalkan kembali lagi di pekerjaan, action kecil, Mbak Lady ternyata fast respon gitu kan, cepat tanggap gitu, aktif udah gitu, misalkan lagi, oh uh, memiliki daya ingat yang kuat gitu kan, itu bisa membantu ketika nanti ada teman-teman cabang site ataupun teman-teman di kantor yang membutuhkan bantuan Mbak Lady dengan sigap bisa langsung, oh ternyata Mbak Lady adalah orang yang tanggap gitu, apa namanya, kalau cepat tuh sigap ya gitu. Contoh kecilnya seperti itu, lakukan yang Mbak Lady bisa memang lakukan, yang bisa membantu di sekeliling, nggak usah untuk yang terlalu berlebihan. Yang Mbak Lady bisa lakukan kecil, itu yang seperti tadi udah aku sebutkan, itu bisa diimplementasikan.